Cerita ini diambil dari kisah nyata kehidupan seorang manusia yang kami ceritakan kembali dalam versi lokomotif untuk sekedar berbagi cerita tentang arti dari sebuah kebaikan yang sangat luar biasa dan hikmah yang dapat diambil dari kebaikan tersebut. Namun sebelum mulai, seperti biasa, duduk yang manis, keraskan volume, dan baca bismillah agar cerita ini dapat mengetuk hati kalian semua. Dikisahkan ada anak kecil yang hidup dalam sebuah keluarga berada. Mereka hidup serba berkecukupan. Apa yang mereka inginkan dapat mereka beli dengan mudah. Ya, mereka adalah keluarga yang sangat kaya raya. Cerita ini akan kami fokuskan kepada anak dalam keluarga ini, agar cerita ini tidak terlalu meluas dan lebih mendalami inti perannya. Anak ini adalah anak yang terhormat di daerahnya. Dia memiliki adik kecil yang sangat lucu. Ayahnya adalah kepala desa di desanya, sedangkan ibunya adalah pengusaha yang sangat terkenal. Kekayaan yang dia miliki tak membuatnya menjadi anak yang sombong. Dia sangat pandai bergaul dengan siapapun, dan dia sangat senang menolong siapapun yang membutuhkan. Pada suatu ketika, dia disuruh ibunya untuk berbelanja sesuatu di pasar. Dia pun menuruti permintaan ibunya itu. Nah, selain baik hati, dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa yang diperintahkan kepadanya tak pernah dia tolak walaupun sesibuk apapun keadaannya. Dia kemudian pergi membawa 2 gerbong untuk dipakai menaruh barang belanjaan pesanan ibunya itu. Singkat cerita, dia sudah selesai berbelanja keperluan yang ibunya tuliskan dalam sebuah catatan kecil. Dan sekarang dia hendak pulang membawa belanjaannya itu. Seperti biasa, dia melewati jalan yang sering dia gunakan, menyapa beberapa yang berpapasan dengannya dengan ramahnya. Dan hingga di suatu tempat, dia bertemu dengan pengemis yang meminta-minta. Dia kemudian berhenti sejenak, melihat sejenak wajah serta tubuh pengemis itu, dan mengambil uang yang masih tersimpan di sakunya itu. Kemudian dia berdoa sambil memberikan sejumlah uang kepada pengemis yang berada di pinggir jalan itu. Dia berucap, "Semoga uang itu bisa membantu Anda ya. Tolong gunakan sebaik mungkin." Lihatlah, anak kecil dengan kebaikan seperti ini pastilah didikan dari orang tuanya yang begitu sangat baik. Sebelum kepergiannya, pengemis itu mendoakan dirinya agar kelak bisa menjadi anak yang baik, berbakti, dan dimudahkan segala urusan yang menemuinya. Anak itu kemudian pergi meninggalkan pengemis itu. Dia sangat senang dapat membantu sesama yang membutuhkan. Namun sepanjang perjalanan, kini dia harus berpikir bagaimana caranya bilang kepada kedua orang tuanya kalau uang bulanan yang diberikan sudah habis diberikan kepada pengemis itu. Oh iya, sekedar informasi bahwa sang anak dulunya mendapat uang bulanan yang cukup banyak hingga dapat ditabung untuk membeli barang keperluannya sendiri. Lanjut, sang pengemis pun terkaget karena uang yang anak itu berikan dalam amplop berjumlah sangat banyak sekali. Sang pengemis seketika menangis melihat kebaikan anak kecil itu. Dalam hati ia berjanji suatu saat nanti akan membalas kebaikan dari anak kecil itu. Sesampainya di rumah, secara diam-diam anak itu tak memberitahu hal apapun kepada kedua orang tuanya. Hingga beberapa hari kemudian, sang ibu yang sangat peka kepada anaknya itu melihat gelagat tidak biasa dari anaknya. Singkat cerita, sang ibu marah karena tahu uang yang mereka berikan sudah habis begitu saja. Padahal uang itu baru saja diberikan beberapa minggu lalu. Sang anak telah berbohong kepada ibunya bahwa uang itu hilang saat dibawa pergi ke suatu tempat. Padahal sebenarnya uang itu adalah uang yang diberikan kepada pengemis itu. Diceritakan bahwa sang anak pernah mendapat pelajaran di sekolah, bahwa gurunya pernah berkata, suatu kebaikan sebaiknya jangan diberitahu kepada siapapun, karena sedekah dan perbuatan baik tidak baik diumbar-umbar. Biarlah Allah yang tahu dan nantinya yang akan membalas semua kebaikan kita. Nah, anak itu kemudian dinasihati oleh ibunya dan berjanji akan menjaga uang itu dengan baik
agar tidak hilang kembali. Namun karena dia berpikir telah berdosa karena telah berbohong kepada kedua orang tuanya, dia kemudian jatuh sakit dan tidak masuk sekolah berhari-hari. Nah, suatu hari beberapa temannya kemudian menjenguk dirinya karena sudah beberapa hari tidak masuk ke sekolah. Mereka datang bersama salah satu wali kelas yang tak lain adalah guru favoritnya yang selalu memberikan motivasi kebaikan yang selalu dia terima selama ini. Mereka kemudian mendoakannya semoga lekas sembuh dan dapat bersekolah kembali. Semua teman-temannya sudah sangat kangen dengan kehadirannya. Oh iya, anak ini sangat baik hati. Dia mempunyai banyak sekali teman di sekolahnya. Beberapa hari telah berlalu. Sang anak sudah kembali masuk ke sekolah seperti biasa, dan keadaan di rumahnya juga sudah mulai membaik. Ibu dan ayahnya sudah memaafkan dirinya. Dia pun berjanji akan menjaga uangnya dengan baik. Nah, ceritanya dia diberikan uang kembali untuk keperluannya selama sebulan oleh kedua orang tuanya. Ya, karena orang tuanya yang sangat menyayanginya, makanya nggak tega kalau dibiarkan begitu saja. Orang tuanya pun juga selalu berdoa agar dia kelak menjadi anak yang berbakti dan baik terhadap sesama. Namun apa yang terjadi? Sang anak itu masih ngeyel. Dia malah ingin mencari pengemis yang dulu pernah ia tolong. Dia membawa beberapa uang pemberian ibunya yang disisihkan untuk membantu pengemis itu kembali. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Tidak kapok kayaknya dimarahi orang tuanya, malah tetap bersikeras bersedekah untuk mereka yang membutuhkan. Subhanallah. Dalam dirinya dia berpikir bahwa bersedekah tetaplah menjadi suatu kebaikan yang harus dia lakukan. Sedekah tidak akan menjadikan dirinya miskin, namun malah menjadikannya lebih dari kaya. Karena Yang Maha Kuasalah sang pemberi rizki yang sesungguhnya. Dia yakin bahwa Allah pasti akan membantu dirinya. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ia tak akan memberikan semuanya, tapi hanya sebagian saja. Karena dia yakin dengan begitu kedua orang tuanya tidak akan curiga kalau uangnya telah digunakan untuk kebaikan. Dalam hati dia masih berpikir sampai sejauh itu, menjaga janji kepada orang tuanya serta selalu berbuat kebaikan. Namun setelah mencari kesana kemari, bertanya kesana kemari, pengemis itu tak terlihat kembali oleh dirinya. Perlu diingat bahwa suatu kebaikan yang pernah kita tanam akan kita petik hasilnya suatu saat nanti. Bahkan orang tua yang mendidik anaknya dengan baik pun suatu saat nanti pasti akan dibalas dengan hal baik yang tak terduga-duga oleh anaknya. Singkatnya, bertahun-tahun telah berlalu, roda kehidupan terus berputar. Saat ini ayah dari anak itu sudah tidak menjadi kepala desa kembali. Usaha ibunya pun sudah tidak seramai sebelumnya. Keluarga itu kini hidup dalam kesederhanaan. Perlu kita ingat bahwa ujian dari Allah tidak pernah datang melebihi dari batas kemampuan makhluknya. Sang anak kini mulai dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap miskin oleh mereka. Namun tak semua temannya menjauhinya. Teman yang benar-benar baik masih setia bermain bersamanya tanpa memandang fisik, harta, dan lain sebagainya. Hingga suatu malam, sang ibu bercerita bahwa usahanya kini hampir bangkrut. Ibunya berniat menjual usahanya kepada yang lain, namun sang anak melarangnya. Kesulitan yang dihadapi keluarganya tak membuat anak itu putus asa. Dia terus berusaha belajar dengan baik agar terus bisa mendapat beasiswa di sekolahnya. Setiap malam pun dia terus berdoa kepada Sang Pencipta, berharap dan terus berharap setiap kebaikan yang dulu pernah ia lakukan dengan penuh keikhlasan serta penuh harap mendapat keridhaan segera dibalas oleh Allah seperti janjinya. Tak berselang lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menjawab semua doa anak yang baik hati itu. Suatu ketika, sang ibu mengajak anaknya pergi ke suatu tempat. Dia hendak membeli persediaan untuk usahanya. Tak seperti biasa persediaan di tempat yang biasa ibunya berbelanja kehabisan stok. Penjual itu berkata bahwa akhir-akhir ini banyak sekali pembeli yang memborong di tempatnya.
Namun sang penjual kemudian menyarankan menuju ke tempat lain yang menyediakan hal serupa. Ibu dan anak itu mengiyakan dan menuju ke tempat itu. Bak seperti diberikan jalan terbaik. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil baginya. Sesampainya di tempat yang penjual itu ucapkan, terlihatlah sebuah tempat yang begitu sangat besar, seperti pusat seluruh perlengkapan yang ibunya itu butuhkan. Sang ibu menyuruh sang anak menunggu di luar saja, sedangkan sang ibu kemudian masuk sambil mengucapkan salam. Sang pemilik kemudian mempersilahkan dan menanyakan perihal kedatangannya. Sang ibu kemudian bercerita sangat panjang tentang usahanya dan berharap dapat dibantu memenuhi kebutuhannya. Singkat cerita, karena pesanan dari pembeli perusahaan itu yang begitu sangat banyak sekali dan stok yang terhitung tidak berlebih, pemilik itu meminta maaf kalau tidak dapat membantu ibunya itu. Sang ibu kemudian seperti bersedih sambil meninggalkan tempat itu. Sang anak yang tahu ibunya bersedih kemudian menghampiri ibunya dan menenangkan hati ibunya untuk tidak bersedih kembali. Setelah beberapa saat menunggu ibunya, kemudian mereka kembali pulang menuju rumah dengan tangan hampa. Hingga setibanya di rumah, ibunya jatuh sakit dan harus dirawat. Anak itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia merawat dengan penuh kasih sayang hingga ibunya sembuh. Setelah pulang sekolah pun, dia yang harus mengurus usaha ibunya itu. Hingga suatu ketika, dia tak sengaja bertemu kembali dengan pengemis yang pernah ia tolong bertahun-tahun yang lalu di tempat ibunya mengambil barang usahanya. Kali ini sang pengemis yang ia temui terlihat dalam keadaan sangat baik, berbeda dengan saat ia bertemu waktu terakhir itu, dan mereka berdua saling tatap menatap begitu lama. Namun anak itu kemudian pergi meninggalkan tempat itu, padahal dia belum membeli sesuatu pun di sana. Dia malu karena ia kini sudah tak dapat membantunya lagi, karena dia tak punya uang sisa sedikit pun untuk diberikan lagi. Pengemis itu kemudian mengejar dan memanggilnya. Sang anak kemudian terus berlari pulang menuju tempat lain, hingga sampailah pengemis itu di samping rumahnya itu. Namun anak itu terus berlari hingga tak dapat terkejar. Ibu dari anak itu keluar dan menanyakan ada hal apa yang tengah terjadi. Sang ibu kemudian ingat kalau pengemis itu adalah juragan yang pernah dia temui beberapa waktu lalu. Pengemis itu pun juga masih mengingat ibu itu yang pernah meminta stok barang yang sudah habis itu. Singkat cerita, sang pengemis itu terkaget kalau anak itu adalah anak dari ibu itu. Dan dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa, sang juragan yang dulunya pengemis itu mengucapkan beribu terima kasih kepadanya. Dia bercerita bahwa anak ibu itu adalah penolong hidup sang juragan itu. Mereka berdua kemudian saling bercerita hingga lama, menjelaskan satu demi satu perbuatan yang pernah anak itu lakukan kepada dirinya. Dia juga bercerita bahwa dulunya dia adalah gelandangan miskin yang tak punya apa-apa kecuali baju yang dia pakai saat itu. Namun semuanya berubah ketika anak dari ibu itu datang dan memberikan begitu banyak kesempatan bagi pengemis itu untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Mungkin saat itu Allah benar-benar mengirim satu malaikat kecil untuknya. Dia masih mengingat benar kata-kata dari anak ibu itu bahwa uang yang anak itu berikan harus bisa digunakan sebaik mungkin. Saat itu pula pengemis itu dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan dari cerita juragan itu membuat sang ibu menangis. Ibunya pun teringat ketika dulu sang anak pernah berkata bahwa uang yang dia miliki hilang saat berpergian. Namun cerita dari anak itu dibantah oleh juragan itu bahwa uang itu tidaklah hilang, melainkan diberikan kepada dirinya seluruhnya. Ingatlah teman-teman, kebaikan yang kita tanam hari ini pasti suatu saat nanti akan kita petik untuk diri kita sendiri atau bahkan untuk keluarga kita. Juragan itu kemudian berniat ingin membalas atas semua jasa yang sudah anak itu berikan.
karena dulunya dia pernah berucap janji kalau suatu saat nanti akan membalas kebaikannya. Lalu juragan itu mengajak ibu ke suatu tempat yang tak lain adalah perusahaan yang sudah ia bangun dengan uang yang anak itu berikan waktu itu. Namun sesampainya di sana, dia menemukan anak itu tengah diusir oleh penjaganya yang memaksa ingin membeli stok di sana. Dengan segera juragan itu meminta penjaganya untuk berhenti mengusirnya dan meminta untuk segera meminta maaf kepada anak itu. Tanpa bertanya-tanya, juragan itu pun berkata kepada anak kecil yang sangat baik itu, "Kamu masih mengingatku, pengemis yang kau temui beberapa tahun itu? Sekarang kau tak perlu lagi membeli barang di tempat ini. Tempat ini adalah milikmu yang aku jaga selama ini." Juragan itu kemudian meminta kepada seluruh penjaganya untuk memberikan hormat kepada pemilik baru perusahaannya. Seketika suasana menjadi haru. Istri dari juragan itu pun datang dan bertanya-tanya mengapa perusahaan itu yang dia besarkan bertahun-tahun diberikan begitu saja kepada anak yang baru saja ia temui. Dia adalah anak yang selalu aku ceritakan selama ini. Sudah saatnya aku membalasnya. Pengemis itu pun kemudian pergi meninggalkan mereka. Mereka sangat senang, janjinya sudah ditepati kepada anak kecil itu. Begitulah ending dari cerita ini teman-teman. Kebaikan tetaplah kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kalian perbuat akan mendapat balasan kebaikan suatu saat nanti. Dan balaslah perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh sekitarmu dengan balasan yang baik pula kepada mereka. Oh iya, cerita itu memang pernah dialami oleh temanku beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini sang anak itu telah tumbuh dewasa teman-teman. Dia saat ini sudah menikah dengan teman baiknya. Mereka telah hidup bahagia saat ini. Dan kedua orang tuanya kini tengah menikmati masa tuanya di rumah. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semua. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, silahkan di like dan komen sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah akan aku buatkan lagi. Bye-bye.